Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Berikut ini pengumuman gereja kita untuk sepekan. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Agustus 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah online sekolah minggu GBI GDC dilaksanakan setiap minggunya jam 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi bisa dihubungi Kak Ita di nomor 0812 96 31 916. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL. Bagi yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor 0813 3247 6369. Akan dibuka kelas online KOM 100 GBI Rayon 9 melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang berminat ikut kelas ini, dapat menghubungi Ibu Duma di nomor 0815 891 3583. Segera daftarkan diri Anda hanya dengan membayar buku sebesar Rp50.000. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 8691963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp ke Ibu Peti di nomor 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus 2020. Untuk souvenir ulang tahun dapat diambil di gembala KUL masing-masing. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa. Dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI GDC di nomor 0817 617 323. Demikian informasi gereja kita untuk sepekan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, agar setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan menjadi kekuatan yang baru bagi kita, dan kebenaran firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersuka cita, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Kami percaya kita semua yang ada di sini dalam lindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap. Kami akan memuji Tuhan melebihi apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami takjub akan kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau begitu baik. Anugerah-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Kasih setiamu
sungguh-sungguh, sebab kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti semua bersuka cita sebab Dia Allah yang begitu besar buat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita waktu itu seperti orang bermimpi. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Dia lebih lagi. Amin. Yes.
berlimpah dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, Shikaralabaralaba yang ada di rumah-rumah, Shikaralabaralabaralaba. Mari kita sepakat bergandengan tangan, kita bersyafaat buat bangsa kita. Oh Shiaralabayaralabaralabaralaba. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini ya Aba ya Tuhan. Oh Shikaralabayaralabaralaba, kami mau berkata Tuhan Yesus baik buat bangsa kami. Tuhan Yesus baik buat bangsa Indonesia. Oh Shikaralabayaralabaralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Shikaralabaralaba. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami. Oh Shikaralabaralaba. Kami mau lepaskan shalom atas Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh Shikaralabaralaba, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Oh Shikaralabaralaba, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas 34 provinsi di bangsa kami. Oh Shikaralabaralaba, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam new normal ini kami mau serahkan Tuhan perekonomian bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus berdoa buat Bapak pemimpin bangsa kami Pak Jokowi dan Pak Rum. Amin Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan Bapa dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami. Bangkitlah Indonesia, bersatulah Indonesia, damailah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Shikaralabaralaba, kami mengucap syukur buat Bapak Pembina Rohani kami Pak Niko Nyotora Harjo, bahkan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami Rayon 9, Pak Yongki Tovan Wijoyo, bahkan kedua wakilnya. Oh ya Ralabaralaba, terima kasih Tuhan. Oh Shikaralabaralaba, bawa Tuhan hamba-Hambamu dalam satu kemuliaan kemuliaan yang lain di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Tudung perlindungan-Mu sempurna. Oh Shikaralabaralaba, Engkau sendiri yang memperluas daerah pelayanan hamba-Hambamu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan istri, anak, mantu dan cucu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat Gembala GBI GDC, Bapak PDP Pak Bambang Sumarji, bahkan Ibu Gembala kami, Ibu Patresia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau teguhkan, Engkau mampukan Bapak Gembala kami dalam penggembalaan GBI GDC. Oh Shikaralabaralaba, oh kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan dari tempat maha tinggi, bahkan Tuhan umur yang panjang Tuhan. Kami berkata GBI GDC diberkati Tuhan. GBI GDC menuai 5 generasi di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan Gembala Cabang Ranting Rayon 9, kekuatan, kemampuan, pengurapan daripada Tuhan terus mengalir baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan luar biasa atas kota kami, atas kota Depok, 11 kecamatan di kota Depok, 63 kelurahan di kota Depok. Depok tidak sama lagi. Tuhan tambah-tambahkan bilangan-bilangan orang benar atas kota Depok. Kami percaya di rumah-rumah ada tari-tarian, ada sukacita, ada kegirangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Engkau jamah, Engkau siapkan hati umat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Bapa akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau ambil alih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu yang menyatakan kerinduan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa, tidak kembali dengan sia-sia, tapi melakukan apa yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini Tuhan. Umat-Mu diberkati, umat-Mu dipulihkan. Hosikiralabaralabaralaba, hosikiralabaralabaralaba. Pintu-pintu mujizat terbuka, yang sakit telah Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat umat-Mu GBI GDC hari demi hari berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan atas umat-Mu GBI GDC. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal.
Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan, agar kami mau menjadi murid yang setia, duduk diam mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku
mau puji Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang keempat, tapi saya percaya Tuhan senantiasa memelihara kita dan kita masih terus bersyukur kepada Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan, bahkan kita bisa beribadah saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya percaya walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, lawatan Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita masing-masing. Dan kita mau terus menyiapkan hati kita beribadah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau terus mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar, mau dibentuk oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Saya ulangi, kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Perikopnya adalah
keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mempungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya pada pagi siang hari ini adalah masa-masa yang sukar. Kalau kita baca dari firman yang tadi, yang kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi, dikatakan di situ Paulus sedang menasehati anak rohaninya yaitu Timotius. Dia sedang menasehati Timotius untuk menghadapi keadaan di akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan oleh Paulus bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu juga berarti hari-hari yang saat ini sedang kita jalani. Hari-hari yang terakhir. Akan datang masa-masa yang sukar. Lalu apa yang dimaksud oleh Paulus dengan masa-masa yang sukar itu? Yang dimaksud di sini adalah di hari-hari terakhir itu, di hari-hari terakhir ini kita akan menemui banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu semakin bertambah. Standar moralnya semakin runtuh, makin banyak pemberontakan, makin banyak orang yang tidak hidup di dalam kasih, makin banyak orang yang menentang Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, yang kita baca di ayat-ayat yang tadi, ternyata Paulus bukan sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan, artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah tersebut. Jadi Paulus bukan berbicara tentang orang-orang yang bukan mengenal Tuhan. Di ayat ini dia sedang berbicara tentang orang-orang atau manusia yang beribadah kepada Tuhan, tetapi orang-orang ini hanya menjalankan ibadah secara lahiriah saja. Dikatakan masa-masa yang sukar, kenapa? Karena di masa-masa ini anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan bertemu, ya, akan bertemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan, tetapi perbuatan atau moral mereka jauh sama sekali daripada ajaran Tuhan. Dikatakan, saya ulangi, mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara-saudara, mungkin orang-orang ini kelihatan beribadah. Orang-orang ini rajin ke gereja, rajin mengikuti ibadah online, rajin ikut KUL. Mungkin mereka juga sudah melayani. Bahkan mungkin mereka juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Mereka juga memberi persembahan buat pekerjaan pelayanan, ya. Semuanya mereka lakukan segala hal yang berhubungan dengan ibadah keagamaan. Tetapi ibadah yang mereka lakukan itu di mata Tuhan adalah ibadah yang palsu, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan pernah bilang di firman Tuhan,
percuma mereka beribadah kepadaku, karena yang mereka lakukan itu hanyalah perintah manusia. Bibir mereka memuliakan aku, kata Tuhan, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ya. Itu adalah gambaran orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatan. Bapak Ibu Saudara, arti ibadah di sini bukan berarti hanya waktu kita beribadah di hari Minggu atau kita ibadah kul. Kita sering sebut, oh saya lagi ibadah. Kalau ada orang mau datang ke rumah kita ya saat-saat ini, kalau misalnya kita sedang beribadah online, kita pasti bilang, oh jangan jam 10 sampai dengan jam 11 ya, karena saya sedang beribadah. Atau kalau kita mengikuti komsel atau kul, kita bilang kita sedang beribadah. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan kita berubah semakin serupa dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Coba kita lihat dulu di Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya kita boleh mendapat pengertian yang benar tentang ibadah. Saya bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan, harus menyenangkan Tuhan, dan pusatnya haruslah kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu haruslah menjadi gaya hidup kita sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya hari Minggu, bukan hanya 2 jam, tetapi 24 jam. Gaya hidup sehari-hari. Kalau seorang istri menghormati suaminya, itu adalah ibadah. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, itu adalah ibadah. Seorang istri tunduk kepada suami, itu juga adalah ibadah. Anak-anak menghormati orang tua, itu juga adalah ibadah. Kita sebagai warga negara mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, seperti saat ini kita harus mematuhi protokol kesehatan, itu juga adalah ibadah. Karena tunduk kepada pemerintah yang ada, yang sudah ditetapkan, itu adalah perintah dari Tuhan. Artinya kalau kita melakukannya, kita tunduk pada pemerintah, berarti kita juga sedang melakukan firman Tuhan, kita juga sedang menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga sedang beribadah, sedang melakukan ibadah yang sejati. Kalau mulut kita terus perkatakan ucapan-ucapan syukur, kita mengucap syukur dalam segala hal walaupun keadaan kita tidak baik, itu juga adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah gaya hidup sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengaku orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita masih seperti orang-orang yang tadi disebutkan oleh Paulus, kita masih suka tidak menghormati orang tua, kita masih menjadi hamba uang, kita masih egois,
kita menjadi orang yang suka bertengkar, tidak suka berdamai, suka menentang Tuhan, suka sok tahu, ya kan? Banyak ya seperti yang tadi disebutkan di ayat 1 sampai 5 tadi. Maka kita masih masuk golongan orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semua introspeksi diri kita sendiri. Tidak usah lihat orang lain, tetapi mari kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalankan ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sehari-hari sudah memuliakan Tuhan? Atau malah kita hanya menjalankan ibadah tetapi tidak melakukan perintah Tuhan? Berarti itu hanya omong doang. Kalau kata suami saya itu namanya jarkoni, ya. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni, ya. Itu bahasa Jawa, ya. Yang orang-orang Jawa pasti ngerti. Jarkoni, bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Artinya saudara pintar kalau ngasih tahu orang, pintar ngajarin orang cara-cara hidup yang benar, tetapi kalau diri sendiri tidak melakukan. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi mari kita cek, jangan buru-buru menilai. Coba kita cek benar-benar, ya, bagaimanakah ibadah kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini? Seperti yang Paulus nasihatkan juga kepada Timotius, yang pertama yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini adalah yang pertama, kita harus menjauhi orang-orang yang seperti tadi. Orang-orang yang kita melakukan hal-hal di atas tadi. Kita lihat ayat 5 yang terakhirnya, Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah mereka itu. Ya, peringatannya keras. Paulus tidak memberikan nasihat untuk ya kamu cobalah menjangkau mereka, mungkin ya kamu cobalah dekat-dekat dengan mereka, siapa tahu mereka bisa berubah. Tetapi Paulus menasehati jauhilah mereka itu. Kalau kita lihat ada orang-orang seperti itu di dekat kita, kita jangan bergaul dengan mereka. Ya, harus apa? Harus jaga jarak. Ya, kalau sekarang ini lagi ngetren dibilang PSBB. Ya, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Berarti kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang seperti disebutkan di ayat 1 sampai 5 tadi. Seperti kata Paulus, jauhi mereka itu. Kenapa kita harus jauhi? Karena bisa menular. Jadi yang bisa menular itu bukan hanya virus, tetapi kebiasaan yang buruk pun bisa menular. Saudara-saudara mungkin ingat ada firman Tuhan yang katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu betul. Ya, saya punya pengalaman, ini betul, saya punya teman tadinya dia baik, ya, nggak sombong, pokoknya orangnya penuh belas kasihan, tidak sombong, intinya baiklah, karakternya baik. Tetapi dia lalu bergaul dengan orang yang suka menghakimi, suka meremehkan orang lain, suka sombong, egois. Nggak berapa lama saudara-saudara, lama-lama saya lihat dia mulai ketularan. Bukannya dia menularkan kebiasaannya yang baik itu kepada temannya, malah dia yang ketularan kebiasaan buruk. Sekarang teman saya itu sudah mulai sombong, mulai egois, tidak punya belas kasihan, suka menghakimi, pokoknya semakin mirip dengan temannya itu. Jadi hati-hati, intinya adalah kita harus berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita bergaul.
kita harus bijaksana memilih komunitas kita. Karena itu juga akan menentukan kita jadinya seperti apa. Ingat, kalau kita lihat ada orang-orang yang disebutkan di ayat 1-5 tadi, apa kata Paulus? Kita harus menjauhi mereka, tidak usah bergaul dengan mereka. Kalau saudara mau doakan, boleh, tapi tidak usah bergaul dengan mereka. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar adalah kita harus mau diajar kebenaran, kita harus mau mengenal kebenaran, dan kita harus mau berpegang pada kebenaran. Kita lihat di ayat 14 sampai dengan 17 dari 2 Timotius 3 tadi masih sama, tetapi ini ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi kita harus selalu mau diajar oleh kebenaran, diajar oleh firman Tuhan, dan mau selalu berusaha untuk mendapatkan pengenalan yang benar. Tidak lupa juga melakukannya dalam hidup kita. Ingat, ibadah yang sejati itu adalah melakukan firman Tuhan. Maka pasti kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau diajar oleh kebenaran. Kalau kebenaran yang diajarkan itu bertentangan dengan kedagingan mereka, nggak enak, membuat mereka tidak nyaman. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib, ya. Dia harus menyalibkan keinginan dagingnya. Kapan? Setiap hari harus sangkal diri, pikul salib. Tapi kalau diajarkan tentang hal-hal yang menyakitkan dagingnya atau membuat dia menderita, kebanyakan orang tidak mau dengar, apalagi melakukan. Ya, saya sering, saudara-saudara, ada orang bertanya atau konseling tentang masalahnya. Dan kalau diberitahu tentang firman Tuhan yang tidak enak, misalnya harus mengampuni, ya kan, harus memaafkan, harus melepaskan hak. Nah, biasanya habis itu mereka tidak mau lagi nanya-nanya, ya kan, karena juga tidak mau melakukan. Mereka maunya melakukan apa yang enak buat daging mereka, ya. Banyak alasannya deh pokoknya, karena biasanya memang itu tidak mengenakan buat dilakukan. Tetapi kalau kita mau menghadapi masa-masa yang sukar, kita mau tetap kuat, kita harus mau diajar oleh kebenaran. Saat kita baca firman Tuhan, kita ditegur, dikoreksi, atau teguran itu datang dari orang-orang di sekeliling kita, misalnya dari bapak rohani kita, dari kakak rohani kita, dari teman-teman sekul kita, kita harus mau menerima, ya, harus mau diajar, harus mau dibentuk, ya, dan bahkan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Walaupun itu pastinya memang tidak enak buat daging kita. Tapi dengan melakukan hal itu maka kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar dan tidak jadi orang atau manusia yang
hanya secara lahiriah menjalankan ibadah. Jadi yang pertama tadi, saudara-saudara, kita harus menjauhi orang-orang yang seperti yang disebutkan di ayat 1-5 tadi. Lalu yang kedua, kita harus mau diajar kebenaran, kita harus mau mengenal kebenaran, dan kita juga harus mau berpegang atau melakukan kebenaran itu. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar saat ini adalah kita harus melatih diri kita beribadah. Mari kita buka dari 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maksudnya latihan beribadah apa ya? Maksudnya latihan beribadah bukan latihan untuk persiapan ibadah atau kebaktian secara liturgi. Misalnya WL sama imam musik berlatih ya untuk persiapan ibadah online, itu dibilang kan latihan ya kan? Bukan seperti itu ya. Latihan ibadah itu artinya setiap hari belajar untuk praktek firman Tuhan. Ingat seperti yang kita sudah pelajari di atas tadi, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi yang harus kita latih setiap hari adalah tubuh kita ini untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Latihlah diri kita untuk berdoa. Latihlah mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan bersungut-sungut. Latihlah pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi perlu dilatih, harus dilatih. Ya. Latihlah mengelola uang kita dengan benar. Ya. Latihlah mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus. Latihlah tangan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Artinya seluruh tubuh kita ini perlu dilatih untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan latihan beribadah. Ya, memang saudara-saudara tidak bisa instan ya. Ini diperlukan ketekunan, komitmen, konsisten ya, kesetiaan ya. Karena tidak bisa hasilnya instan ya. Tetapi kalau kita mau terus melatih diri kita untuk beribadah, maka kita pasti akan bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi ibadah yang sejati. Ya. Dikatakan kalau latihan badani itu terbatas gunanya ya. Kalau seorang olahragawan dia pasti latihan ya. Latihan fisik, latihan keahliannya supaya apa hasilnya maksimal ya kan. Nah, orang kalau melakukan latihan badani biasanya mau untuk maksimal, mau latihan setiap hari, rela untuk pergi nge-gym ya kan. Rela untuk lari pagi setiap hari mungkin untuk mendapatkan postur tubuh yang bagus atau juga untuk kesehatan. Jalan pagi konsisten setiap hari. Kalau latihan badani oke deh, dilakukan setiap hari, hayu. Tetapi kalau disuruh latihan beribadah, malah banyak yang males ya. Males diajak berdoa, males. Dilatih untuk memuji menyembah Tuhan, males. Dilatih untuk mengucap syukur, malas. Malas untuk melakukan latihan ibadah. Padahal firman Tuhan katakan, kalau latihan badani itu terbatas gunanya, bukan tidak ada gunanya,
ada gunanya tetapi terbatas. Tapi kalau latihan ibadah berguna di dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji-janji Tuhan baik untuk hidup kita saat ini maupun untuk hidup kita nanti, ya. Jadi silakan saudara-saudara pilih hari-hari ini mau latihan badani atau latihan beribadah. Dua-duanya perlu, tetapi lebih penting latihan beribadah. Ya, hari-hari ini mari kita latih diri kita untuk beribadah supaya bisa menghadapi masa-masa yang sukar dan tidak jadi orang yang hanya menjalankan ibadah secara lahiriah tetapi memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kejahatan dan moral manusia semakin merosot, yang jahat akan semakin jahat, ya. Dan sayangnya itu pun dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Saya berdoa kita tidak termasuk golongan orang-orang seperti itu. Dan untuk menghadapi masa-masa yang sukar itu, kita harus lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menjauhi atau tidak bergaul dengan orang-orang seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua, kita harus mau belajar, mau diajar kebenaran, mengenal kebenaran, berpegang kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan saya berdoa Allah sumber damai sejahtera akan memelihara roh, jiwa, tubuh kita sehingga kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada saat Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah itu boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, boleh menjadi tuntunan buat kami. Engkau yang menasehati kami dan kami percaya Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak saudara-saudara yang berulang tahun dalam bulan Agustus ini untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini aku bersama seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Agustus ini datang sujud menyembah di hadirat-Mu, mengucapkan syukur terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada mereka. Dengan berkat tambahan umur 1 tahun, mereka semua percaya bahwa dengan tambahan umur 1 tahun ini, berkat-Mu juga Engkau tambahkan dalam kehidupannya. Engkau jadikan mereka berhasil dalam kehidupannya. Engkau buat mereka menjadi kepala bukan ekor. Engkau jadikan mereka pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau berkati kehidupannya, Engkau tambahkan berkat-Nya. Tuhan, dengan tambahan umur 1 tahun ini, Engkau jadikan mereka lebih lagi jadi orang-orang yang takut akan Engkau, rajin membaca merenungkan firman kebenaran-Mu, rajin berdoa memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah online kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin.